Oke, ya kita ketemu lagi. Kita lanjut lagi ya. Eh, Dua video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana menambahkan fragmen ke layout baik secara desain maupun secara runtime. Nah, sekarang eh, ada bagian yang saya kesulitan di bagian terakhir video kedua, yaitu bagaimana mengubah teks. Mengubah teks dari suatu text view yang ada di dalam suatu fragmen. Nah, cara yang saya dapatkan, yang akan saya jelaskan sekarang, yaitu kita mesti passing data ke fragmennya. Jadi tidak bisa langsung ubah, ya, tidak bisa langsung ubah. Apalagi menggunakan kita buat metode untuk mengubah nilai dari text view dari suatu metode yang kita buat di blank fragmentnya. Itu sepertinya agak challenging ya. Nah, satu solusi yang saya dapatkan bisa mengubah teks dari text view dari blank fragment itu adalah dengan menggunakan bundle. Jadi kita passing data ke bundle, kemudian di dalam fragmennya pada saat inisialisasi kita ubah text view-nya. Oke, harusnya ya ada cara yang lain sih buat mengubah. Oke, ya, cara yang saya akan jelaskan adalah di sini di blank fragment ada parameter ya. Nah, bisa juga dengan cara yang seperti ini. Jadi kita dapatkan nih ya, di sini parameter ya. Parameter, kita bisa gunakan parameter ini untuk mendapatkan teks labelnya. Oke. Saya modifikasi aja ya di main activity. Jadi cara passing datanya bisa seperti itu. Counter ya. Terus di sini saya string label teks aja. Nah, teksnya itu adalah ya angkanya aja lah, udah cukup. Jadi counter ini string value of counter. Ini saya passing di sini teks. Oke. Ya. Nah, di blank fragment ya otomatis nanti pada saat di passing ya counternya itu masuk di param yang satu, disimpan di args ini, bundle args, kemudian di set sebagai argumen di fragmentnya ya. Nah, kemudian di sini pada saat on create view ya, ini kan hasilnya hasilnya returnnya adalah view yang sudah di-inflate ya, sudah di-load ke memori dari layout fragment blank. Nah, di sini saya bisa sebelum lupa ini return view. Di sini saya bisa find view by ID ya. RID fragment blank, hello blank fragment ini belum ada namanya, label aja ya. Ya udahlah, label. Oke. Label. Oke. Ini dia adalah text view ya. Text view.
Saya ganti jadi label. Text view-nya ini saya import. Kemudian labelnya saya set teksnya dengan cara menambah fragmen this get argument get key-nya itu argumen pertama ya, arg RAM 1. Nah, biar lebih jelas string RAM 1 lah ya, itu string. Mungkin lebih bagus kalau ada get stringnya ya, get string. Iya, set text param 1. Oke, jadi ini adalah salah satu cara passing ya, salah satu cara passing data ya di sini param 1. Oke, cara yang kedua adalah sama juga sih, bundle. Nah, di blank fragment di main activity ini blank fragmentnya ya, kita get argumennya kita bisa tambahkan put string di sini, put key-nya key-nya saya tambahkan aja message, terus pesannya from counter lagi aja deh, counter string value of counter. Oke, bisa juga dengan cara seperti ini ya. Nah, dengan cara seperti ini oke. Nah, biasanya ini terjadi eventnya setelah on create view ya. Jadi kita mesti menggunakan metode on view created. Jadi pada saat view-nya sudah tercreate. Jadi jangan pada saat on create ya. Jadi semua metode yang ada di sini itu semuanya dieksekusi pada saat create new instance ya. Jadi ya ada baiknya kita set tampilannya itu setelah view-nya semuanya tercreate. Nah, setelah itu view created metodenya sih sebenarnya sama aja dengan yang ini. View created ini saya tidak perlu lagi, saya langsung view ya.
Ya, karena view-nya udah ada ya, maksudnya layoutnya udah di load. Nah, ini argumennya saya ganti dengan yang tadi, message key-nya. Key-nya adalah message yang di sini. Oke. Biar berbeda, label get text plus separator saya tambahkan dengan this message. Oke. Jadi caranya ya dengan dapatkan value yang kita kirim melalui argumen. Ya, this get arguments key message. Oke. Bisa cara seperti ini. Oke, nah cara yang ketiga adalah, nah di sini kan ada view ya, view. Nah, biar bisa diakses kapan aja, itu saya mesti buat variabel global di sini. Jadi, private view, ya, taruhlah fragment view. Tipenya adalah view. Oke. Jadi fragment view-nya itu kita isi dengan view yang kita layout, yang kita load dari layout. Oke. Terus kita buat public method. Public method set get get label aja lah, get label text ya. Ini tipenya string. Terus kodenya adalah ini, kita mesti return value ya. Label text view, view text view, get saya buah kunci, get text. Oke, nah ini adalah fragment view-nya. To string. Oke. Jadi ini get label text. Kemudian di sini saya bisa saya buat setternya. Set label text. Ya, string text. Oke. Ini biar gampang saya hapus ya. Ini saya text view, terus text view lagi ya. Terus text view-nya saya set text-nya ya. Jadi saya concatenate, saya tambahkan di belakang ya. Text view get text, saya tambahkan text. Oke. Ini errornya di mana?
Oke, ini set text harusnya void. Oke, udah jadi. Ya, oke, dengan cara seperti ini, dimanapun setelah layoutnya kita buat, ya, kita load di onCreateView, saya bisa panggil metodenya, misalnya di sini ya, fragment transaction add ya. Taruhlah di sini, saya blank fragment. Oke, blank fragment, saya set label text-nya aja, terus blank fragment. Oke, counter string value of. Oke, jadi ya lewat passing data lewat parameter ya, kelas, terus passing data lewat argumen, dan ini passing data lewat method. Oke, kita tes ya. Oke, ada error. Kenapa ini ada error? Oke, saya cek dulu.
Oke. Oh, argumennya belum ada. Oke, padahal kita sudah kemungkinan ya ini dieksekusi belakangan. Oke, jadi kita coba langsung aja jalan. Yang mana sih dieksekusi duluan, ini atau yang di atas? Oke, on create view-nya dieksekusi duluan. Jadi tidak bisa di sini, get argumennya tidak bisa di sini. Harusnya ya ini dulu yang dieksekusi ya, cuma karena udah karena ini yang udah dieksekusi duluan ya parameternya belum masuk. Berarti kita mesti menggunakan ya di sini ya, on view created. Jadi pada saat view-nya sudah selesai dibuat. Jadi ini saya argumennya ini saya exit ya. Saya exit, kemudian ya bisa dibuat di sini. Jadi nanti di argumennya itu ada dua. Oke, jadi argumen yang pertama message. Oke, saya debug lagi. Oh, oke. Oke. Wah, argumennya masih kosong di sini. Oke, oke, jadi tidak bisa juga di sini. Pasti ada pengkondisian. If this argument tidak sama dengan 0. Oke.
Oke, sepertinya cara yang tadi juga benar. Oh iya, sorry. Ini tadi semua error itu gara-gara yang ini ya. Jadi kita Ctrl Z aja. Jadi itu bukan yang dibuat secara on the fly. Ini Ctrl Z. Oke. Kita hanya perlu pengecekan di sini. If this argument null. Oke. Jadi terus di sini juga if this argument get argument tidak sama dengan 0. Oke. Oke. Add new fragment. Continue. Jadi dia masuk ke sini ya pada saat on create. Ya. Oke, saya jalankan. Jadi argumen parameternya isinya adalah 1. Saya continue jalan. Oke, dia buat text view-nya. Jadi set label text ini duluan yang dieksekusi. Oke, ya. Karena belum commit, jadi dia error. Harusnya ini dibuat pada saat commit. Jadi saya mesti ubah blank fragment yang ini setelah commit. Ya. Saya coba jalankan lagi. Add new fragment. Oke. Padahal setelah commit ya. Oke. Jadi ini tidak bisa dipakai. Sebenarnya sih bisa, cuma set label text. Fragment view-nya masih kosong ya. Oke. Tidak bisa dipakai, saya stop aja. Saya jalankan sekali lagi. Ini saya komen ya, jadi blank fragment.
Oke, on create view. Nah, di sini fragmennya baru muncul. Oke. On create view. Continue. Nah, di sini baru on view created. Ya, oke. Oke, kita lihat hasilnya. Hello, blank fragment. Oke. Biar teks sebelumnya nggak hilang get text ya. Oke, ini. Oke, saya sudah coba 3 cara. Ternyata cara yang ketiga yang set labelnya ini dieksekusi pertama kali, padahal fragment view-nya ini belum dibuat, belum ketemu. Jadi dia akan error di sini, ya. Karena metode ini dieksekusi duluan, ya, pada saat commit. Saya pikir setelah commit itu kita on create view-nya ini dieksekusi pertama kali, lebih awal, ternyata tidak, ya. Jadi dia dieksekusi belakangan. Jadi set label text yang seperti ini tidak berlaku, ya. Jadi kita mesti menggunakan argumen untuk mengeset atau mengubah feature dari suatu mengubah atribut dari suatu fragmen. Oke, ya demikian dua cara ya untuk mempassing data ke suatu fragmen, yaitu melalui argumen, ya, melalui argumen. Kalau di activity kan kita belajar menggunakan intent, ya, intent bundle untuk mengirim data ke activity yang lain. Kalau untuk fragmen kita pakai yang namanya argumen.